90,5 FM Radio Suara Pangkep dan masih disiarkan langsung dari kantor pelayanan informasi publik Jalan Sultan Hasanuddin. Dan tentunya pada malam hari ini kembali lagi bersama Irfa yang tentunya yang akan membersamai teman-teman listener khususnya dalam program Bisikan Kalbu. Dalam beberapa menit ke depan Irfa bakal membersamai dan mengulas naskah kiriman cerita kita pada malam hari ini. Naskah cerita yang berbeda dengan cerita sebelumnya. Dan tentunya sebelum kita mengulas lebih dalam lagi mengenai naskah kiriman cerita dari sang kumbang kita pada malam hari ini, tentunya Irfa ingin menyapa dulu semua listener program Bisikan Kalbu. Selamat malam dan selamat malam minggu. Dan teruntuk untuk sang kumbang kita pada malam hari ini yang tengah berada di tengah-tengah kita, selamat malam. Dan Irfa ngucapin banyak terima kasih karena telah mengirimkan naskah ceritanya yang sangat menarik pada malam hari ini. Dan kita akan mengulas lebih dalam. Baik, 90,5 FM Radio Suara Pangkep dan masih disiarkan langsung dari kantor pelayanan informasi publik Jalan Sultan Hasanuddin. Dan tentunya kembali lagi bareng Irfa di sini, tentunya dalam program spesial di malam minggu Bisikan Kalbu. Kalau sebelumnya tadi kita telah mendengarkan prolog lagu dari Raisa Bahasa Kalbu yang dilanjutkan dengan lagu Jatuh Cinta, merupakan prolog dari naskah cerita dari sang kumbang kita pada malam hari ini, yang mana naskah cerita kita pada malam hari ini berjudul Cinta Pertama. Namun cinta pertama yang dimaksudkan di sini masih dengan tanda tanya, sehingga sang kumbang kita pada malam hari ini memberanikan diri mengirimkan naskah ceritanya di redaksi kami di 90,5 FM. Di mana kalau kita berbicara mengenai jatuh cinta, tentunya terlintas di benak kita adalah sebuah kebahagiaan. Tapi berbeda dengan sang kumbang kita pada malam hari ini, di mana cinta pertama yang sang kumbang kaitkan pada malam hari ini masih penuh dengan tanda tanya. Apakah cintanya ini membawa suka atau berakhir dengan lara? Aduh, agak berat ya. Di awal cerita sudah menimbulkan konflik-konflik hati di dalamnya. Tapi sebelum itu, melihat ya naskah cerita pada malam hari ini yang membahas mengenai cinta pertama, sangat erat kaitannya dengan jatuh cinta. Dan pada malam hari ini sang kumbang kita yang tengah berada di tengah-tengah kita ya, membersamai di program kami di Radio Suara Pangkep. Seperti yang kita ketahui bahwa jatuh cinta adalah hal yang lumrah. Namun mungkinkah itu terjadi pada pandangan pertama? Nah, ini nih yang bakal kita ulas lebih dalam pada malam hari ini. Dan bisa jadi sang kumbang ini adalah salah satu orang yang mengalaminya. Dan memang jika benar, mungkin sang kumbang kemudian menuliskan sebuah puisi perdananya ya, khususnya di naskah ceritanya ini mengenai cinta pandangan pertama yang begitu mewakili perasaannya. Bagi sang kumbang, bagaimana sebuah senyum mengubah hidupmu? Definisi mengenai indahnya jatuh cinta kala itu.
tepatnya di Februari 2024. Kita akan diajak flashback dengan sang kumbang kita pada malam hari ini, di mana katanya senyum itu terekam dan terbingkai begitu saja di matamu. Bergeraklah memenuhi pupilmu. Senyum yang menaikkan saturasi warna udara serupa matahari yang terbit di balik embun. Kau tak percaya adanya cinta pandangan pertama, namun tak dapat pula kau membantahnya. Mungkin ini momen yang sengaja datang untuk mematahkan praduga dan prasangka. Aduh. Kuharap jatuh cinta tak semudah ini, semudah tatap mengirimkan kilau matamu, semudah udara menyampaikan sapamu. Dan kuharap jatuh cinta tak segegabah ini, segegabah pertemuan pertamaku denganmu, segegabah detak jantung yang meningkat karenanya. Dan kuharap jatuh cinta tak selekas ini, selekas nama yang terucap di bibirmu, selekas nama yang tertutur di bibirku. Dan kau adalah kecanggungan pukul 8 malam, sapa yang menggantung tanggung, payung yang tak pernah meminta untuk dibawa, serta hujan yang tak tahu caranya berhenti. Kau adalah cakap yang terlanjur terurai, bariton yang membentur daun telingaku, gaya tarik menarik yang kupelajari, serta degup yang terlanjur berkuasa. Kini aku tak dapat berhenti berharap cinta pandang pertama ini akan membawaku kembali pada pertemuan kedua. Dan kisah ini pun dimulai. Aku berdiri dengan kedua tangan terikat dan kedua kaki yang terpancang ke tanah. Kala kita mulai bertegur sapa, aku tak tahu caranya beranjak. Mataku dan matamu bagai simpul yang tak juga terurai, bertukar harapan yang tak berderai-derai. Kisah yang memaksa untuk dimulai. Aku jatuh cinta padamu pada pandang pertama. Cerita ini dimulai beberapa bulan yang lalu, tepatnya 14 Februari 2024. Awal pertemuan yang gak terduga, awal pertemuan sang kumbang yang dalam naskah cerita ini sang kumbang menyebutnya seorang pasangan. Yang awalnya sebatas teman dan berakhir menjadi sebuah cinta. Cerita yang dimulai dari sang kumbang. Sang kumbang yang merasa bahwa teman dan bahkan telah menjadi kekasihnya adalah cinta pertamanya yang membuat hatinya pertama kali berdetak. Sang kumbang yang merasa bahwa tak kalah jatuh cinta dengan pandangan pertama, dipertemukan dengan sosoknya membuat harinya berubah. Yang dulunya biasa saja, yang dulunya penuh dengan lara, yang dulunya penuh dengan gundah, kini berubah menjadi bahagia. Bagi sang kumbang, bahagia yang didapatkan adalah bahagia dari sosok pasangannya.
Tapi di sini tertulis bahwa ada banyak konsekuensi dalam mencintai. Ada banyak konsekuensi. Sebuah cinta, di mana sebuah cinta penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Hal yang menarik dalam naskah cerita ini, di awal cerita sang kumbang mengatakan, jangan pernah jatuh cinta jika belum berani merasakan konsekuensi dari mencintai. Dan ini adalah tanda tanya besar dalam naskah cerita pada malam hari ini, yang pada awalnya membahas mengenai pandangan pertama, jatuh cinta, dan bahkan tanda tanya, apakah cinta ini akan membawa lara atau berakhir dengan suka. Ada banyak kebimbangan hati yang dirasakan sang kumbang kita, sehingga sang kumbang memberanikan diri mengirimkan naskah ceritanya pada malam hari ini, di mana seiring hatinya bahagia, seiring hatinya berdebar kencang, seiring hatinya semangat saat diperhadapkan dengan cintanya. Tapi seiring itu pula sang kumbang merasa ada hati yang lemah, ada hati yang gak bisa dikontrol dalam diri sang kumbang. Curahan hati sang kumbang pada malam hari ini menyebutkan bahwa efek dari mencintai tak kalah membuat orang senang, tak kalah membuat orang bahagia. Tak kalah orang mau rasa adanya motivasi yang lebih untuk bangkit. Dan seiring dengan jatuh cinta pula, tak kalah seseorang bisa dilemahkan oleh cintanya sendiri. Dan itu yang dialami sang kumbang. Hati yang beraduk, dalam diri sang kumbang. Pada malam hari ini, sang kumbang berkisah bahwa nyatanya memiliki rasa jatuh cinta pada pandangan pertama di benak sang kumbang begitu indah. Tapi lagi dan lagi, konsekuensi terberat dalam mencintai adalah harus bertemu dengan beberapa konflik yang menjadi perjalanan cerita dari sang kumbang dengan sang kekasih, di mana ternyata rasa cinta pertama, saling mencintai, ternyata tidak menutup kemungkinan adanya toxic relationship yang dirasakan sang kumbang dalam perjalanan asmaranya. Ada sepenggal tulisan dari sang kumbang yang tadinya menjadi cinta pandangan pertama, jatuh cinta seorang wanita. Seketika
seiring berjalannya waktu, rasa gundah, kelemahan jiwa, ternyata toksik pun pernah dirasakan sang kumbang hingga saat ini. Sang kumbang menganggap, saat kau tetap menginginkanku pergi, mencari jawaban yang lain lagi. Hujan di luar membawa beku sampai ke ruang tunggu saat kereta menjemputmu. Dan aku tidak tahu tampias hujan atau ludahmu yang membasahi. Perumpamaan cinta pandangan pertama dalam cerita sang kumbang hanya sebatas perkara terbesar. Kau paksaku untuk menari-nari di atas bara api. Kau pinjami aku belati untuk tusuk jantungku sendiri. Lalu kau tertawa paling sungkawa sambil bertanya, sakitkah rasanya? Semisal kita sejoli, maka mataku meminta matamu. Mengapa hanya selirik padaku? Semisal kita sejoli, maka bibirku meminta bibirmu. Mengapa hanya cibir kepadaku? Dan semisal kita sejoli, maka lidahku meminta telingamu. Mengapa kau selalu tuli di hadapanku? Dan semisal kita sejoli, maka hatiku meminta hatimu. Memakai, mengapa hanya empedu buatku? Semisal kita sejoli, maka segalaku meminta seluruhmu. Mengapa hanya separuh untukku? Dan semisal kita sejoli, mengapa matiku menghidupkanmu? Hianat, ketika lidah tak lagi basah, terlalu tandus oleh dusta, maka tak ada kiamat yang terlalu dekat selain segala yang hianat. Jarum jam tak menancap apa-apa selain putih-putih di kepala, kian rabun dalam pengakuan, meraba-raba petang yang menelan ingatan, kemanakah arah pulang? Bukankah untuk menapaki jalan cinta hanya diperlukan sepasang mata yang buta? Dan sampailah kita dalam tenda, dan tiba-tiba menjadi pelupa, tanpa bersiap siaga akan terluka. Kita akan berpelukan lagi, kembali dipeluk sungsi. Apa yang lebih pandai bersembunyi di balik simpul lengkung pipi, gigi atau belati? Di mana? Di sini sang kumbang merasa kecintaannya dengan sang kekasih menimbulkan ketoksikan yang sangat mendalam. Sang kumbang dihantui dengan rasa cemburu yang begitu mendalam. Cinta yang harusnya menjadi sebuah rasa yang indah, asmara yang begitu indah, penuh bahagia, penuh tawa, berubah
seketika dengan adanya toksik yang dirasakan oleh sang kumbang kita pada malam hari ini, yang menganggap sang kekasih yang ia puja, sang kekasih yang ia sayangi, sang kekasih yang mengubah hidupnya penuh dengan warna. Merubah hidupnya menjadi lemah. Tak kalah sang kumbang yang harus berlawanan dengan pikiran serta hatinya sendiri. Takut kehilangan sebuah konflik terbesar dalam naskah cerita pada malam hari ini, cinta pertama. Banyak orang yang menganggap bahwa cinta pertama adalah kesan pertama saat pertama kali merasakan yang namanya cinta. Namun, kalau kita menyimak dari naskah cerita sang kumbang, penuh dengan curiga, penuh dengan keraguan dengan sosok pasangannya, gak percaya, ingin dicintai tapi takut tersakiti. Inilah yang dialami oleh sang kumbang kita pada malam hari ini, sehingga yang terjadi hanya pertengkaran yang gak ada habisnya, di mana sang kumbang yang ingin dirangkul, sang kumbang yang ingin selalu diperhatikan, sang kumbang yang ingin perhatian lebih dari sosok sang kekasih. Tapi di sini dituliskan, meski sang kumbang merasa bahwa sang kekasihnya, sang kumbang, adalah sosok yang sangat sibuk, hingga cerita awal sang kekasih yang penuh dengan romantis, sang kekasih yang penuh dengan perhatian, sang kumbang selalu merasa bahwa sang kekasihnya berubah seketika. Sang kumbang merasa perubahan yang terjadi dari sang kekasihnya, karena sang kumbang menganggap bahwa sang kekasihnya gak ada lagi rasa penasaran dengannya, karena sang kumbang merasa bahwa dirinya telah bersama sang kekasihnya, yang menganggap bahwa gak ada lagi serak hati, gak ada lagi rasa yang membuat hati menjadi greget. Sehingga sang kumbang selalu dipenuhi dengan tanya dan bahkan bertikai dengan pikiran serta hatinya sendiri. Apakah cinta sang kekasih masih sama saat sang kekasih menjumpainya saat pertama kali berjumpa, tepatnya di 14 Februari kemarin. Bertikai dengan hati sendiri memang sesuatu yang sangat rumit. Kenapa rumit? Karena seseorang yang memiliki asumsi sendiri dan bahkan mempengaruhi sugesti, mensugesti dirinya apa yang dipikirkannya buruk, dan itu yang selalu memprovokasi hati sang kumbang, hingga sang kumbang meminta untuk putus. Nggak ada alasan yang dilihat secara nyata dari sosok sang kumbang. Hanya perkara bertikai dengan kecurigaan semata, hingga sang kumbang meminta untuk mengakhiri hubungannya itu. Kisah asmara yang penuh dengan kerumitan. Entah siapa yang menjadi korban hati dalam naskah cerita pada malam hari ini. Entah sang kumbang yang merupakan pengirim utama
cerita kita pada malam hari ini atau sang kekasihnya. Terpikirkan dalam hati dan benak sang kumbang, sang kekasih dari sang kumbang. Ketika diputuskan, ketika lontaran kata yang terlontar, kita usai dan berpisah. Terdengar jeritan hati dari sosok sang kekasih dari sang kumbang, menangis merintih dengan mengatakan, "Apa salah saya?" Tiba-tiba kekasih yang disayanginya itu meminta untuk berpisah hanya karena sugesti semata, hanya karena pikirannya sendiri, hanya karena paradigmanya sendiri, hanya karena asumsinya sendiri, berkecamuk dalam pikirannya sendiri, penuh dengan curiga, penuh dengan keraguan, yang sama sekali kesalahan yang gak pernah dilakukan sosok sang kekasih sang kumbang. Dan fatalnya dalam naskah cerita, sang kumbang mengetahui itu, dan sang kumbang merasa bahwa ada keganjalan dalam diri sang kumbang. Sang kumbang menuliskan, "Ini kesalahan saya, kesalahan yang lebih percaya dengan asumsi yang gak sama sekali nyata adanya." Ketika sang kumbang ingin mencoba mencintai lebih dalam, tapi yang nyata terjadi hanyalah kegaduhan dalam hati sang kumbang. Sang kumbang ingin kembali mengolah pikirannya menjadi positif dan menerima dan mengingat kembali kisah-kisah saat jatuh cinta dulu. Tapi dalam diri sang kumbang selalu penuh dengan kemurkaan saat berhadapan dengan sang kekasih. Sang kumbang yang merasa gagal menggenggam cintanya, menggenggam hatinya, menggenggam rasanya. Sosok laki-laki yang sang kumbang sangat cintai, namun sang kumbang gagal untuk menggenggamnya hanya karena pikiran sang kumbang yang gak cukup dewasa. Dan sang kumbang menyadari itu. Sang kumbang pada akhirnya mengirimkan naskah cerita. Meminta dirinya didengar. Jeritan hati dari sang kumbang ingin didengar, walaupun sang kumbang sangat menyadari bahwa kesalahan yang ada dalam diri sang kumbang sendiri. Berulang kali sang kumbang ingin berubah, tapi yang terjadi hanyalah dusta, hingga pada akhirnya sang kekasih tertekan, berkecamuk saat menghadapi sang kekasihnya, penuh dengan emosional, penuh dengan ironi, dan bahkan bertumpah dengan air mata. Karena seharusnya cinta yang digenggam, harusnya cinta ini bisa saling menggenggam. Tapi apa daya, sang kumbang yang ingin digenggam erat, tapi sang kumbang yang melepaskan dengan bebas. Cintanya pergi begitu saja, hanya karena alasan yang sama sekali gak ada benang merahnya. Hanya karena alasan sama sekali gak memiliki bukti. Apakah sang kekasihnya selingkuh? Apa kesalahan sang kekasihnya ini? Sang kumbang hanya bisa menjawab, semua karena cinta. Lagi-lagi
kata cinta yang dipertaruhkan, semua karena cinta. Itu kenapa Sang Kumbang menulis di awal cerita, jangan pernah berani jatuh cinta jika tak berani untuk kecewa, jika tak berani untuk patah hati. Karena konsekuensi terberat dalam mencintai adalah patah hati. Dan itu definisi dari Sang Kumbang sendiri. Entah siapa yang perlu dipersalahkan. Irfa sendiri sebagai pendengar dalam naskah cerita pada malam hari ini tentunya merasa agak berat dan dilema, karena Sang Kumbang merasa dirinya bahwa kesalahan ini ada dalam diri Sang Kumbang. Sang Kumbang berusaha untuk berubah. Sang Kumbang berusaha untuk menjadi lebih baik, hingga pada akhirnya cinta yang dibangun oleh Sang Kumbang, yang dirasakan oleh Sang Kumbang, malah harus berakhir begitu saja. Hanya perkara konflik batin, hanya perkara sugesti yang sama sekali gak benar adanya. Hingga sang kekasih dari Sang Kumbang merasa gak tenang. Sang kekasih dari Sang Kumbang merasa tertekan begitu berat. Berulang kali kekasih dari Sang Kumbang ingin menjelaskan apa kesalahan saya. Kata yang selalu terucap dari bibir kekasih Sang Kumbang, di mana letak kesalahan saya? Sang kekasih yang begitu mencintainya, sang kekasih yang bahkan ingin berkorban, dan sang kekasih yang menawarkan cinta yang begitu tulus. Sang kekasih yang bahkan ingin membuktikan ketulusan cintanya melalui tali pernikahan. Tapi semua berbuah sia-sia. Pikiran Sang Kumbang yang menganggap apa yang dilontarkan sang kekasihnya hanya ilusi belaka, hanya penawaran belaka. Dan disinilah pentingnya kepercayaan dalam setiap menjalin sebuah hubungan. Poin yang mungkin Irfa yang bisa tangkap di sini adalah bagaimana kita bisa mempercayai pasangan kita tanpa harus memata-matai pasangan kita. Mencari tahu lebih dalam, mencari tahu lebih banyak mengenai pasangan kita sebenarnya adalah penyakit yang kita bangun sendiri. Sama yang dirasakan oleh Sang Kumbang pada malam hari ini. Ketika hatinya begitu besar dalam mencintai, namun tak kalah hatinya lebih besar untuk mengecewakan sosok sang kekasihnya sendiri. Sang kekasih yang dianggapnya adalah segala-galanya, sahabat, bahkan ruang untuk berpulang ke tempat yang nyaman, malah dihancurkan oleh Sang Kumbang sendiri. Dan fatalnya dalam cerita ini Sang Kumbang sadari itu. Sang Kumbang pun menuliskan dalam naskah ceritanya, berulang kali Sang Kumbang membutuhkan psikolog. Saat Sang Kumbang jatuh cinta, ia merasa gundah. Saat Sang Kumbang gundah dan mencoba untuk mengikhlaskan kepergian sang kekasihnya dengan memutuskan sang kekasihnya ini, yang terjadi adalah kedilemaan kembali dari sosok Sang Kumbang yang sampai sekarang ini hubungannya berpisah 2 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini masih susah untuk move on. Bagaimana cara untuk move on? Sedangkan selama membangun hubungan dengan sang kekasihnya, Sang Kumbang begitu ditreat layaknya seperti putri, seperti queen yang sangat dikasihi. Bagaimana mungkin sosok Sang Kumbang dengan mudah melupakan kisah kasih
serta cerita dan kenangan dari sang kekasihnya ini. Sementara pengakuan dari sang kumbang, sang kekasih gak pernah melakukan kesalahan seperti selingkuh, berkata kasar, nyesek yang dirasakan sang kumbang. Cinta tapi harus diakhiri, dan kala cinta itu berakhir, kembali ke titik dilema yang begitu rumit. Jika sekarang sang kumbang ingin flashback kembali, mengulang cerita, mengulang kembali kisah-kisah indahnya bersama sang kekasih, dan bahkan sang kumbang menganggap bahwa sang kumbang masih ingin kembali dengan sang kekasihnya. Dan jelas-jelas dalam perjalanan kisah sang kumbang sendiri yang ingin mengakhiri hubungan ini, dan pada akhirnya sang kumbang selalu ingin flashback. Awal pertama sang kumbang bertemu, awal pertama sang kumbang merasa jatuh cinta, dan kisah sang kumbang yang betul-betul ditreat layaknya queen oleh sang kekasihnya ini. Sehingga sang kumbang kembali menuliskan dalam naskah ceritanya yang berjudul Senduku Dalam Senja, di mana cerahnya buana menusuk sampai ke tulang dalam, semriwing seperti sekelebat angin. Oh, ternyata ku sedang menikmati serunya lepas rindu yang tertahan hingga berminggu-minggu. Ini nyata yang dirasakan oleh sang kumbang. Tak mudah untuk mendapatkan waktu, walau hanya untuk berhenti sejenak dan merasakan sejuknya udara luar dengan tersayang. Mungkin saya sendiri yang mendengarkan pertama naskah cerita dari sang kumbang, dan begitu juga untuk para teman-teman listener kita pada malam hari ini yang ikut membersamai dalam kisah perjalanan sang kumbang, adalah kesalahan yang nyata dari sang kumbang sendiri, dan itu sangat sang kumbang rasakan dan sang kumbang akui. Timbul pertanyaan dari beberapa listener kita pada malam hari ini, dan juga Irfa sendiri mewakili pertanyaan para listener kita. Sang kumbang maunya apa? Sang kumbang ingin dicintai, ketika telah dicintai malah melepaskan. Setelah hubungannya terlepaskan, malah sang kumbang sendiri yang gak bisa move on, dan selalu ingin flashback dan ingin kembali ke cinta itu. Irfa sendiri saat pertama mendengarkan dan membaca naskah awal cerita ini, poin yang Irfa bisa tangkap adalah, ya memang siap jatuh cinta selalu satu paket dengan siap patah hati, dan setiap orang selalu ingin perjalanan asmaranya berjalan mulus dan lancar-lancar saja. Gak ada satupun orang yang berharap akan gagal dan akhirnya mengalami patah hati seperti yang dirasakan sang kumbang ini. Patah hati, definisi patah hati yang kita bahas pada malam hari ini adalah definisi patah hati yang sang kumbang sendiri yang membangun patah hati itu. Karena jelas-jelas sang kumbang pun merasakan bahwa telah mendapatkan kekasih yang begitu tulus, malah melepaskan hanya karena adanya rasa toksik, adanya rasa cinta yang mendalam, tapi hanya melemahkan, hanya menghancurkan, gak saling membangun. Iya,
patah hati memang merupakan salah satu risiko yang harus siap dihadapi ketika jatuh cinta. Dan meski perasaan menjadi sedih dan pikiran pun jadi tak menentu, ya, sang kumbang yang ada di fase ini harus tetap menerima dan menjalani segalanya dengan hati yang lapang sebagai bagian dari perjalanan move on. Entah sang kumbang ingin move on karena sang kumbang berusaha untuk move on, tapi yang terjadi adalah sang kumbang berusaha untuk ingin kembali dan selalu flashback di masa yang ia rasakan. Tanda tanya besar untuk kita semua di sini. Keinginan sang kumbang seperti apa? Dan jawaban dari sang kumbang ingin kembali memperbaiki diri dan membangun cinta yang suci ini. Sampai sang kumbang menuliskan, biar langit yang memutuskan, di mana hangatnya perapian malam mengingatkanku akan hangatnya pelukanmu, sejukan sungai kebahagiaan bagai menatap senyummu, damainya jiwaku, di mana belas kasih itu. Bersamamu seperti mimpi semu, hanya bisa merasakan abadinya duka. Dalam hati tersimpan banyak doa. Kau bilang, kita pasti bisa saling mencintai, bersama sampai tua, bersatu hingga mati. Tapi nyatanya yang mengakhiri cerita ini adalah sang kumbang sendiri. Tambahannya di sini, kau bilang, berbanyak doa dan harapan, impian kita pastikan terwujud. Namun apa yang terjadi kini? Biarlah langit yang memutuskan. Satu keinginan, cinta kita jangan sampai berubah. Hati kita tetapnya menyatu, menciptakan bahagia bersama. Tak semudah yang kita duga. Bagaimana harus kuhentikan air mata? Impian kita hanya sebatas dalam mimpi. Biarlah langit yang memutuskan tentang akhir cerita cinta kita. Bagi sang kumbang, hubungan memang berakhir, namun cinta yang dirasakan hingga saat ini belumlah berakhir. Lengkaplah sudah sepi, mengurung sendiriku. Terkulai di kunyah malangsa yang berapi-api, menyusuri jalanan lengang, bersimbah angan tanpa tujuan. Dalam derap gerimis yang pongah menghujam, terbuai wajahmu menyusup bertubi-tubi, membawa sebaris kata bahagia yang menggelamkan nurani di atas pengharapan tak berkesudahan. Tentang rindu kusam, tentang cinta terbuang, mengutip satu namamu di antara keluh kesah, gundah gelisah, air mata dan lara. Masihkah ada sedikit senyum darimu di batas penantianku yang kini makin terbata? Jika masih ada ruang di hatimu untukku, sedikit saja, tolong bicaralah. Pada tanah membentang, pada pohon-pohon rindang, dan angin yang mengusik keangkuhan. Setidaknya, biar ada tanda yang bisa kubaca dan kuraba. Janganlah sepi yang hadir, janganlah semu yang membeku. Karena aku selalu berjalan menujumu. Rasa dari sang kumbang yang diungkap melalui kepingan puisi, bahwa akhir dari segalanya, perpisahan bukan akhir dari segalanya. Dalam perenungan sang kumbang ada sebuah rasa cinta, harapan yang besar untuk kembali lagi, mengulang kesalahan,
merupakan kefatalan dari sang kumbang. Dan jika diberi kesempatan kedua, sang kumbang ingin memperbaiki dan mengulang kisah indah itu. Melihat, merasakan, mendengarkan naskah cerita kita pada malam hari ini, ada banyak konflik, di mana konflik yang hadir dihadirkan oleh sosok sang kumbang sendiri. Namun kita nggak bisa menyalahkan diri sendiri. Ketika sang kumbang telah merasakan kesalahannya itu, setidaknya sang kumbang bisa mengubah menjadi lebih baik. Memang gak mudah menjadi bijak dalam naskah cerita dari sang kumbang pada malam hari ini. Namun hal yang perlu dilakukan oleh sang kumbang ini bisa menjadi pembelajaran, dan bukan hanya untuk sang kumbang, tapi juga untuk kita, Irfa sendiri, dan juga teman-teman listener dimanapun berada, bahwa ketika memang cinta kita telah kita genggamlah baik-baik, karena memang pada nyatanya penyesalan selalu ada di belakang. Kita nggak tahu apakah orang yang ditinggalkan ini, meski contohnya sang kumbang yang masih ingin kembali, tapi kita nggak tahu apa yang dirasakan, kekecewaan apa yang dirasakan oleh sang kekasihnya ini. Ibaratnya kekasih dari sang kumbang ini pernah tulus mencintai, namun nggak ada praduga, nggak disangka-sangka, nggak ada permasalahan yang berlarut-larut hingga akhirnya diputuskan dengan alasan yang nggak wajar. Kita juga udah disetrika, perlu ya mendengarkan jeritan hati sosok sang kekasihnya ini, bahwa kecewa itu nyata adanya. Dan pada malam hari ini atau sampai detik ini, dengan sang kumbang yang pergi begitu saja dan bahkan dengan tegas memutuskan cintanya, lagi-lagi dengan alasan yang gak pasti, alasan yang gak jelas, bisa saja menyimpan adanya kekecewaan dengan sang kekasihnya ini. Tapi apapun yang terjadi, Irfa sendiri dalam studio ini, ya kita harus berpikir positif ya, karena lagi-lagi buah pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu bisa saja yang terjadi. Ketika sang kumbang yang selalu berpikiran buruk, kemungkinan terburuk yang terjadi, dan itulah yang bisa terjadi kapan saja. Yang kita bisa pelajari dan petik poinnya adalah hargai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang tulus mencintai kita, menyayangi kita, orang-orang yang mampu mempertahankan kita, genggam cintanya kita. Karena ketika kita ingin membahas ketulusan, gak semua orang bisa mendapatkan ketulusan secara cuma-cuma ya. Hanya 1-2 orang yang betul-betul dapat memberikan ketulusan. Tapi bukan berarti statement Irfa pada malam hari ini semakin membuat sang kumbang semakin gundah, semakin sedih dan dilema. Tapi jika kita ambil positifnya, bisa pengalaman ini bisa menjadi
pembelajaran ya untuk sang kumbang kedepannya bisa lebih baik. Tapi apapun itu, Irfa maupun teman-teman listener selalu mendoakan sang kumbang dengan niatnya untuk kembali bersatu dengan kekasihnya. Ya, kalau ada bahasa ketulusan, sejauh jarak kita pergi, jika memang kekasih sang kumbang akan bertemu kembali dengan sang kumbang. Memang gak mudah mengatakan bahwa jodoh gak kemana. Cuman sang kumbang harus pahami dan bisa lebih positif lagi. Apalagi sang kumbang merasakan dirinya, kesalahan dirinya sendiri. Ketika sang kumbang ingin berubah menjadi lebih baik, Irfa pikir sang kumbang bisa mengintrospeksi dirinya dengan baik ke depannya. Intinya adalah sang kumbang harus tetap semangat. Irfa maupun teman-teman listener mungkin gak ngedukung sang kumbang untuk kembali mengejar sang kekasihnya ini ya, yang telah pergi karena sang kumbang sendiri yang memutuskan. Pertama mungkin marwah dari sang kumbang sebagai wanita, dan jelas-jelas sang kumbang sendiri yang ingin memutuskan. Tetapi kalaupun kenapa pada akhirnya sang kumbang mengirimkan naskah ceritanya, lebih kepada sang kumbang merasa dilema hatinya dan galau hatinya harus seperti apa sang kumbang. Adapun mungkin yang bisa kita sharing di sini, sang kumbang nggak disaranin untuk mengejar, tapi sang kumbang bisa jika memang sang kumbang merasa bahwa masih sangat mencintai sang kekasihnya ini, karena sang kekasihnya pun telah menawarkan untuk menjadikan hubungannya ini menjadi suatu hubungan yang suci dengan tali pernikahan. Sang kumbang bisa menjelaskan ada apa dengan sang kumbang. Bahkan sang kumbang yang udah di sini tercatat sudah sampai 3 kali ya menghadap psikolog karena merasa bahwa dirinya yang bermasalah. Apapun itu, ada banyak hal kenapa sang kumbang seperti itu. Mungkin karena masa lalunya, kita nggak tahu karena di sini nggak diceritakan ya. Yang pastinya poin yang Irfa bisa tangkap di sini, kita nggak bisa menyalahkan sang kumbang bahwa sang kumbang merasa dirinya yang salah, dirinya yang nggak bisa ngontrol diri sang kumbang sendiri, emosionalnya sendiri. Sang kumbang nggak bisa ngontrol itu semua. Tapi yang perlu kita tahu bahwa kita nggak bisa ngejak semua kesalahan sang kumbang. Sebagai pendengar mungkin dan pembaca pertama dalam naskah cerita ini, mungkin ada hal yang membuat sang kumbang merasa trauma hingga akhirnya pikirannya berkecamuk dan saling berlawanan antara logika dan hatinya. Entah ada rasa trauma yang pernah dihadapi sang kumbang hingga pada akhirnya sang kumbang enggan untuk percaya 100% dengan kekasihnya sendiri. Meski sebenarnya apalagi sang kumbang yang baru saja merasakan cinta pertama ya. Jadi banyak sebenarnya hal atau perspektif yang membuat kenapa sang kumbang seperti ini. Kita nggak bisa ngejak sang kumbang, dan sang kumbang pun nggak bisa ngejak dirinya. Oke, sang kumbang mungkin bisa merasa bahwa sang kumbang kesalahan ini datang dari diri sang kumbang, tapi sang kumbang nggak bisa nyalahin dirinya sendiri begitu saja. Introspeksi menjadi lebih baik itu sangat boleh ya, tapi menyalahkan diri dan merasa bahwa menjadi perempuan, menjadi sosok sang kumbang ini adalah kegagalan, itu jangan. Karena memang sangat berdampak dengan psikolog dari sang kumbang sendiri.
Kita nggak bisa percaya diri, kita nggak susah untuk membentuk kepercayaan diri kita ketika paradigma itu yang dirawat oleh sang kumbang. Jadi untuk sang kumbang tetap semangat, dan ya kita nggak bisa mengejar, kita nggak suruh ya sang kumbang mengejar sang kekasihnya ini yang telah pergi karenanya. Tapi jika ingin untuk membangun komunikasi baik, kenapa tidak gitu? Apalagi memang niatnya lebih baik, kenapa tidak? Tetap semangat untuk sang kumbang. Hanya itu saran yang bisa kita bagi untuk sang kumbang, karena sang kumbang yang masih penuh dengan kegundahannya sendiri ya. Memang gak mudah saling berlawanan dengan hati dan pikiran sendiri, itu memang sangat gak mudah. Tapi apapun yang terjadi, life is go on. Waktu tetap terus berjalan untuk sang kumbang. Jangan pernah patah semangat. Kita hidup di dunia ini gak selalu benar. Sometimes kita melakukan kesalahan. Yang menjadi permasalahan ketika kita udah rasa kita melakukan kesalahan tapi nggak ada niat untuk memperbaiki. Tapi yang terjadi, sang kumbang merasa dirinya salah, merasa dirinya keliru, tapi sang kumbang berkenang hatinya untuk memperbaiki. Jadi nggak ada masalah untuk sang kumbang. Teruntuk sang kumbang harus tetap semangat ya. Dan karena kita tahu sang kumbang orangnya ceria, dan sang kumbang yang kita tahu ya, yang merupakan pendengar setia di program Bisikan Kalbu, tepatnya di 90,5 FM ini. Dan Irfa sendiri sebagai pembawa program Biskal mengucapkan terima kasih untuk sang kumbang ya, yang setia membersamai kita dan mengirimkan naskah ceritanya pada malam hari ini, yang pada awalnya menganggap bahwa kisah dari sang kumbang ini merupakan kisah yang privasi ya, tapi sang kumbang membagikan ceritanya di redaksi kami, tepatnya di program Bisikan Kalbu. Dan untuk teman-teman lain juga ya, yang juga ingin berbagi seperti sang kumbang, boleh banget mengirimkan naskah ceritanya di redaksi kami. Kita akan mengulas lebih dalam naskah berita atau naskah cerita selanjutnya. Dan karena waktu juga ya, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini, tepatnya di program Bisikan Kalbu. Irfa sendiri yang bisa Irfa persembahin, yang Irfa bisa katakan untuk sang kumbang, sebuah cinta yang tulus memang perlu pengorbanan. Jika bentuk pengorbanan yang dimaksudkan di sini dalam perjalanan cerita dari sang kumbang adalah sang kumbang yang harus berani sendiri membangun komunikasi. Ketika memang sang kumbang merasa bahwa sang kumbang masih merasakan cinta dari sang kekasihnya itu. Dan apapun jawaban, apapun respon dari sang kekasihnya atau mantan kekasih dari sang kumbang ini, sang kumbang harus bersiap kemungkinan terburuk respon yang didapatkan dari sang mantan kekasihnya ini. Jikapun memang cinta itu akan berlabuh ke dalam ruang yang lebih indah dan lebih suci, penuh dengan makna. Tetapi ketika memang kemungkinan terburuk dari perjalanan cinta dari sang kumbang harus berakhir, sang kumbang harus berlapang dada dan menerima kenyataannya dan kembali memperbaiki diri. Karena jikapun pada akhirnya jawaban yang gak sesuai dengan harapan sang kumbang, bukan berarti cinta itu berakhir untuk segalanya. Akan banyak lagi cinta yang datang, tapi dalam versi berbeda. Bukan berarti
Irfa meminta untuk sang kumbang cepat move on dan menemukan kisah yang baru, tapi belajarlah dan berjalan sesuai dengan alur cerita kita. Tentunya dalam versi yang lebih baik. Seperti itu. Tetap semangat untuk sang kumbangnya Irfa pada malam hari ini. Dan tibalah kita di penghujung acara dalam program siaran Bisikan Kalbu. Dan untuk teman-teman listener dimanapun kalian berada, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 90,5 FM maupun aplikasi Radio Suara Pangkep 90,5 FM, boleh banget mengirimkan naskah ceritanya di redaksi kami 0821 106905. Jadi untuk teman-teman listener yang juga ingin berbagi kisah bersama kami seperti sang kumbang kita pada malam hari ini, boleh banget mengirimkan naskah ceritanya di redaksi kami 0821 106905. Irfa pamit undur diri dan kita tentunya akan berjumpa lagi dalam naskah-naskah selanjutnya hanya dalam program Bisikan Kalbu. Dan sampai jumpa untuk malam minggu ke depannya.